Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau kita boleh ada di pagi hari ini semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita mau melangkah lebih jauh, memulai aktivitas kita, saya akan undang kita sama-sama untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Allah Pemberi Kuasa. Saya akan undang kita sama-sama untuk membuka Alkitab kita di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Surat 2 Timotius ini merupakan salah satu surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum ia dihukum mati di Roma. Pada saat itu, Paulus menulis surat ini kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya yang saat itu menggembalakan jemaat di Efesus. Keadaan Timotius pada saat itu tidak mudah. Ia masih muda, bagaimana ia harus memimpin jemaat yang jauh lebih tua daripadanya, bagaimana jemaat-jemaat di sana juga dipengaruhi oleh ajaran sesat, mereka harus menghadapi banyak tantangan, dan hidup mereka di tengah penganiayaan. Di sisi lain, orang yang selama ini menjadi mentor sekaligus teladannya Timotius sedang menunggu di penjara. Secara manusia, Timotius memiliki banyak alasan untuk takut, untuk mundur, dan untuk menyerah. Namun di tengah semua situasi yang dialami oleh Timotius, Paulus mengingatkan bagaimana Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Pada saat ini, selain dari Timotius, kita juga akan belajar dari tokoh Alkitab lain, yaitu Gideon. Bagaimana kita semua tahu kehidupan Gideon, bagaimana ia memimpin 300 pasukan untuk mengalahkan musuhnya. Poin yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama adalah bagaimana kuasa Allah tidak dimulai dari kekuatan kita, tetapi dari panggilan Tuhan. Kalau kita lihat dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12, saya akan bacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pada saat malaikat mengucapkan kalimat ini, Gideon tidak sedang menjadi seorang yang gagah perkasa, tetapi Gideon sedang bersembunyi karena takut kepada orang-orang Midian. Secara kondisi Gideon sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pahlawan. Tetapi yang Allah lihat bukan berdasarkan keadaan Gideon saat itu, tetapi melainkan apa yang akan Allah kerjakan melalui hidupnya. Seringkali kita berpikir, coba saja kita lebih pintar, kalau saja saya lebih berbakat, kalau saja saya lebih berani, baru Tuhan akan memakai saya. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah telah lebih dahulu memanggil, kemudian memberikan kuasa. Bukan kemampuan kita lah yang membuat kita layak dipakai Tuhan, tetapi karena panggilan Tuhan lah yang memampukan kita untuk menjalani perintah Tuhan. Poin yang kedua adalah bagaimana kuasa Allah bertumbuh saat kita berani melangkah dalam ketaatan. Setelah Gideon dipanggil, Allah tidak langsung menyuruhnya memimpin orang-orang. Ia tidak langsung menyuruh Gideon untuk memimpin perang. Tetapi Allah lebih dahulu menyuruh Gideon untuk merobohkan mezbah Baal milik keluarganya sendiri. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kenapa pada saat itu Allah menyuruh Gideon untuk merubuhkan mezbah Baal? Karena ia mau terlebih dahulu membentuk kehidupan pribadi Gideon. Kuasa Allah itu bukan hanya terlihat ketika menghadapi musuh di luar, tetapi kuasa Allah juga terlihat ketika seseorang berani taat meskipun harus melawan kenyamanan atau kebiasaan yang salah. Setiap langkah ketaatan membuka ruang bagi pekerjaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Kadang kita mau Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang lebih besar dalam kehidupan kita lewat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali Tuhan lebih dahulu meminta kita taat dalam perkara-perkara kecil. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana kuasa Allah paling nyata ketika tidak ada lagi tempat untuk mengandalkan diri sendiri. Hakim-Hakim 7 mencatat bahwa ada sekitar 32.000 orang yang mengikuti Gideon. Tetapi Allah justru mengurangi jumlah mereka menjadi 300 orang. Mengapa? Agar bangsa Israel tidak berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Allah sengaja menghilangkan alasan manusia untuk bermegah. Seringkali kita menganggap semakin banyak sumber daya kita, semakin banyak kekuatan kita, semakin banyaklah peluang kita untuk berhasil dalam kehidupan kita.
Namun Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan sejati berasal daripadanya. Bukan dari jumlah, bukan dari strategi, bukan dari kekuatan manusia, melainkan dari kuasa Tuhan. Ketika Israel menang dengan hanya 300 orang, semua orang tahu bahwa kemenangan itu hanya dari Tuhan. Banyak orang mengira bahwa kuasa Allah hanya terlihat lewat kejadian-kejadian yang spektakuler. Tetapi lewat kisah Gideon mengajarkan bahwa kuasa Allah bekerja jauh sebelum peperangan dimulai. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah meminta kita untuk menjadi kuat terlebih dahulu. Tetapi Ia mengundang kita untuk percaya kepadanya karena Tuhanlah yang memberikan kuasa bagi kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahkan di tengah kelemahan kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melangkah pada hari ini. Sebelum kami mau melangkah lebih jauh Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, Engkau terus memberikan kami urapan-Mu Tuhan, agar apapun yang kami lakukan Tuhan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kau yang berkati Tuhan kami dalam setiap apapun yang kami lakukan, agar kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.